Hal baik bisa jadi sangat buruk. Begitu juga hal buruk bisa jadi sangat baik. Karena tidak ada satupun di hidup ini yang tidak bernilai ketika segala hal berada di posisi yang benar. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter, kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Oklynvia. Hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Selebgram Oklynvia beberapa waktu lalu viral karena konten jilat es krimnya. Video tersebut menjadi sorotan dan kecaman oleh netizen karena dianggap kontroversial. Hal ini tentu tuai komentar pedas oleh para netizen. Hujatan demi hujatan terus datang mengisi kolom komentar Instagram Oklynvia. Pasalnya, Oklynvia memang kerap memposting foto, juga video seksi yang menunjukkan lekuk tubuh dengan berpakaian ketat, namun tetap menggunakan kerudung. Hal ini tentu mendapat kecaman dari umat Muslim, karena postingan Oklynvia dianggap sebagai tindakan penistaan agama. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, dari berita yang beredar ya, tentang Oklynvia ini yang menyalahartikan cara berpakaian umat Muslim perempuan yang ada sekarang ini kan. Dan saya rasa ini bukan satu-satunya yang seperti ini. Iya. Tapi yang jadi viral, makanya yang kita sekian bahas kali lah. gitu ya. Iyalah penting untuk dibahas. Iya, gitu. Kenapa dibahas? Karena jadi viral gitu. Tapi tidak hanya Oklynvia yang seperti ini gitu kan. Yang menyalahgunakan atau mungkin banyak yang tidak mengerti arti dari kata hijab. Oh iya. Gitu. Ya. Bagi umat muslimah ya, diwajibkan untuk menutup aurat kan. Iya. Nah, menurut lo sendiri, sebelum kita bahas tentang hijab nih, apa itu aurat? Aurat itu yang apa? Yang menghadirkan nafsu ketika dilihat. Yang menghadirkan yang namanya birahi ketika dilihat. Itulah aurat. Orang tidak akan jadi nafsu. Tidak akan jadi bahasa ininya itu terangsang kalau tidak ngelihat aurat. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena kita normal. Di situ bukan soal baik dan buruk, tapi itu sebuah kenormalan. Tapi kalau kenormalan itu tidak dikontrol, enggak semua orang bisa kontrol. Iya, kita normal. Laki-laki pasti punya hasrat terhadap perempuan, itu tidak bisa dipungkiri karena kita normal. Perempuan pun ada hasrat terhadap laki-laki, hasrat seksual, kan. Nah, pemancing daripada hasrat seksual itu adalah aurat. Aurat. Nah, kita tidak usah jelaskan apa itu aurat kan. Sudah tahu kalau di laki-laki bagian mananya, kalau di perempuan bagian mananya. Betul. Masa harus dijelasin? Enggak usah ya. Lucu kan kalau dijelasin. Tapi itulah kenapa? Karena aurat itulah yang memancing nafsu. Lawan jenis. Lawan jenis. Nafsu seksual, nafsu birahi. Makanya harus ditutupi. Karena tidak semua orang bisa ngontrol nafsunya. Betul. Tidak semua orang bisa ngontrol hasrat seksualnya.
Tidak semua orang bisa ngontrol hasrat birahinya. Makanya ditutupi. Baik laki-laki maupun perempuan, apalagi perempuan. Gitu. Makanya dari situlah makanya diwajibkan di umat muslim itu pakai hijab. Nah, menurutku hijab itu sendiri adalah kata lain dari pembatas. Hijab itu menurutku kata lain dari pembatas. Segala sesuatu yang tidak boleh dilihat karena memancing hasrat dibatasin, ditutupin. Nah, itulah hijab pembatas. Berpakaianlah kamu, menurutku, berpakaianlah kamu yang tidak menjadikan nafsu, yang tidak membangkitkan hasrat seksual, hasrat birahi bagi yang memandangmu. Bahkan dari sejak kepala sampai kalau bisa mata aja yang terlihat. Kan gitu. Mata, kenapa mata aja? Kenapa mesti yang lain tidak boleh? Bibir itu bisa menimbulkan hasrat, gitu. Bibir, payudara, kalau di perempuan bisa menimbulkan hasrat. Alat vital bisa menimbulkan hasrat. Nah, itu yang ditutupi. Sebenarnya gunanya itu untuk kenyamanan satu sama lain. Supaya jangan lepas kontrol. Ya, agama itu mengatur supaya semuanya pada posisinya. Gitu. Oke lah, setiap orang punya kebebasan. Oke. Ya, tapi kalau bablas berefek besar, menjadi contoh, akhirnya tidak beretika, karena tidak semua orang paham. Tidak semua orang mengerti. Ya, kalau hidup ini mengukur diri sendiri dan tidak peduli dengan efeknya, ya mending tinggal sendiri aja. Nggak usah bersosialisasi. Bagi yang mengerti kayak Oklin, ya paling senyum. Bagi yang tidak mengerti, ya pasti tidak bagus. Bagi yang bisa ngontrol hawa nafsunya, ya paling ketawa, malah jadi lucu. Bagi yang tidak bisa mengontrol diri hawa nafsunya, berefek kemana-mana. Nah, gitu. Jadi mau tidak mau, karena kita ini makhluk sosial, kita tuh harus beradaptasi. Gitu. Kita harus menyesuaikan diri, kita harus menjaga diri. Mau tidak mau, tidak bisa kita berkata semau gue. Silakan semau gue, tapi jangan sampai membawa efek buat orang lain. Kalau kau mau nakal, nakallah sendiri. Jangan sampai orang tahu. Kalau kau mau mabok, maboklah sendiri. Jangan sampai orang tahu. Nah, tapi kalau orang tahu, ditonton, bagi yang paham ya biasa aja, yang nggak paham akan dicontoh. Jadi kembali lagi, jilbab itu kata lain dari pembatas. Berpakaianlah kamu yang menjadikan orang yang melihatmu tidak menjadi nafsu. Itulah hijab, pembatas, supaya tidak terlihat. Nah, ini kan dibatasin tapi terlihat. Jadi canda-candaan. Agama itu ya benar. Yang beragama ini yang tidak benar. Agama mah benar untuk keselamatan kita. Ya dasar yang melihat aja otaknya kotor. Oke. Apa semua orang otaknya bersih? Itu masalahnya. Kalau bisa dipastikan semua kita ini otaknya bersih, nggak apa-apalah.
Justru karena Tuhan tahu bahwa kita ini seperti apa. Justru karena Tuhan tahu niat kita ini seperti apa. Justru karena Tuhan tahu tingkah laku kita ini seperti apa. Makanya diturunkanlah wakilnya. Dibuatlah agama. Kan gitu. Kalau kita ini memang makhluk berakal yang menggunakan akalnya. Nah, gitu. Kalau memang kita ini makhluk Tuhan yang berakal, yang menggunakan akalnya dengan baik dan benar, ya tidak akan terjadi hal seperti ini. Karena kita tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, jadilah seperti ini.